siang pemirsa dimanapun berada. Saya berada di desa Rahayu, Kecamatan Margahasi, Kabupaten Bandung. Saya ditemani dengan para narasumber. Di sini ada Pak Firman Lesmana sebagai Ketua Apdesnas dan Bapak Haji Dadang Suryana sebagai Sekretaris Apdesi Kabupaten Bandung. Dalam hal ini mungkin ada di pertengahan Januari tahun 2023 secara sontak seluruh kepala desa seluruh Indonesia mengadakan demo ke DPR MPR di Jakarta dengan tuntutan ingin ada perpanjangan waktu untuk jabatannya 9 tahun untuk jabatan satu periode. Sedangkan dalam Undang-Undang 6 2014 pasal 39 itu hanya 6 tahun. Nah, ini saya sekarang di sini ditemani Pak Firman dan Pak Haji Dadang ingin menyatakan pendapatnya mengenai 9 tahun tersebut. Silakan Pak Firman. Hatur nuhun Sri TV yang sudah bersilaturahmi bersama. Alhamdulillah hari ini saya Firman Lesmana, Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau yang lebih populer disebut Apdesnas tingkat Kabupaten Bandung, dan Kilancet, Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi Kabupaten Bandung. Yang pertama tentu kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para kepala desa di Kabupaten Bandung yang sudah bersinergi bersama BPD dalam rangka membangun desanya. Selanjutnya kaitan dengan dinamika kekinian, kaitan dengan kawan-kawan kepala desa mengadakan demonstrasi ke Jakarta, tentu ini menjadi isu sentral bangsa Indonesia hari ini. Dan kebetulan kalau nantilah Pak Kades selaku pimpinan Apdesi bisa mengklarifikasi, di kawan-kawan kepala desa Kabupaten Bandung pada hari itu, tanggal berapa waktu itu? 17 Januari 2023 tidak turun di Jakarta, tidak melakukan aksi. Jadi tidak mengikuti tersebut. Gitu. Nah, berbicara konteks desa, saya kira dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, desa itu selalu berubah regulasi. Dari mulai masa Orde Baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa masa jabatan kepala desa waktu itu 8 tahun. 2 kali jabatan, 8 tahun dan 2 periode. Nah, dengan lahirnya reformasi tahun 1998 dengan herwiknya gerakan mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia waktu itu, maka ada salah satu tuntutan bahwa harus ada amandemen, harus ada reposisi kaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tersebut. Nah, dan pada kesempatan itu dirubah, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, yang pada waktu itu berubah masa jabatan kepala desa dari 8 tahun menjadi 5 tahun. Nah, gitu. Periodisasinya 2 periode. 2 periode sama ya. Akan tetapi kawan-kawan kepala desa seluruh Indonesia yang berhimpun di Apdesi dirasa itu kurang efektif. Maka dilakukan lagi kajian. Maka lahirlah produk regulasi terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 6 2014. Bahwa masa jabatan kepala desa itu 6 tahun dan 3 periode, 3 periodisasi. Nah, itu mungkin sejarah kecil kaitan dengan regulasi desa. Yang mana hari ini ada dinamika bahwa kawan-kawan kepala desa menginginkan kepala desa itu ditambah masa jabatannya, otomatis harus dirubah juga undang-undangnya, produk hukumnya. Undang-Undang Nomor 6 2014 itu didorong masuk kepada Prolegnas 2023 untuk diadakan kajian ulang. Jadi revisi ini
Untuk revisi dalam pasal 39 ya dalam undang-undang. Ya, begitu. 6 2014. Nah, ada revisi di Undang-Undang Nomor 6 2014 pasal 39 tersebut. Akan tetapi, saya selaku bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan desa, selaku BPD, dan tentu ini menjadi suara BPD, rekan-rekan BPD di Kabupaten Bandung, kami berharap bahwa kami mendorong adanya pembahasan ulang tentang Undang-Undang Nomor 6 2014. Akan tetapi bukan masa jabatan, tetapi lebih substansi adalah bagaimana pemerintah pusat memberikan ruang yang luas kepada pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, untuk bisa mengeksplorasi kepala desa. Jadi kepala desa diibaratkan jangan sampai diabur tapi dicangcang, diberi diberi anggaran dana desa, tetapi sudah diplotting anggaran tersebut oleh pemerintah pusat. Nah ini yang lebih kami setuju bahwa revisi tentang itu. Jadi pada prinsipnya tentu kami kurang sependapat dan bahkan tidak sependapat apabila adanya revisi undang-undang salah satunya kenaikan masa jabatan. Tentu ini menjadi evaluasi bersama. Kami khawatir justru kita kembali ke produk orde baru, yang mana produk orde baru tersebut pernah kita sama-sama reformasi bersama, gitu. Itu mungkin gambaran secara umum kaitan dengan dinamika hari ini. Kalau produk orde baru sebetulnya dalam Undang-Undang 579 apa yang dikatakan itu, bahwa 2 periode kali 8 tahun ya, jadi hanya 16. Sedangkan dalam undang-undang sekarang, dalam undang-undang 6 pada 2014 itu 3 periode, notabene itu 18 tahun lebih kan, itu sebetulnya produk baru dengan produk yang sekarang. Nah ini bagaimana menurut pendapat Mbak ini sekretaris dari Desi mengenai keinginan yang sontak di DPR juga diterima dengan begitu istilahnya semangatnya oleh DPR maupun pemerintah, dengan adanya tuntutan ingin 9 tahun, bagaimana menurut Sekretaris Asosiasi? Terima kasih Pak, dari mana teh? Sri TV Ya, terima kasih atas wawancara yang dilaksanakan pada hari ini. Tentunya harapannya mudah-mudahan ini ada baiknya buat kami yang ada di pemerintah desa, dan juga alhamdulillah hadir Ketua Apemnas Kabupaten Bandung juga ini sebagai mitra pemerintahan desa yang memang harus betul bisa bekerja sama. Tuh. Karena kalau menurut kami desa itu bisa berkembang, desa itu bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal, desa bisa melaksanakan tugas dengan baik, sangat tergantung daripada keharmonisan 3 pilar yang ada di desa. Itu sudah tidak bisa ditolak. Baik pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Itu harus betul-betul harmonis, harus betul-betul sinergis, dan punya satu visi dan misi dalam rangka melayani masyarakatnya. Jadi itu yang akan lebih saya tekankan, karena ini dengan adanya permasalahan-permasalahan di desa yang menyebabkan para kepala desa sekarang kemarin demo ke Jakarta itu, katanya kondusivitas pemerintah desa yang diakibatkan daripada pemilihan kepala desa itu memerlukan waktu yang panjang untuk mengkondisikan agar betul-betul situasi desa itu bisa kondusif dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa. Nah ini sifatnya ini kasuistik kalau menurut saya. Tidak seluruh desa mengalami hal yang seperti itu. Tidak. Contohnya kami. Saya di desa sudah 3 periode. Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu 2007 itu sangat dinamis, sangat keras, dan penuh dengan intrik-intrik yang memang berlaku di pemilihan kepala desa. Tapi karena nawaitu kita adalah nawaitunya yang lurus, tidak ingin mengejar kemenangan dengan segala cara,
Jadi kita menjemput takdir istilahnya. Iya, iya. Kalau memang takdir ada jabatan kepala desa itu untuk saya, apapun, siapapun dan apapun tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau saya tidak ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi kepala desa, apapun dan siapapun tidak akan bisa mengambil. Jadi tidak tergantung pada 9 tahun, tidak tergantung 6 tahun. pada 9 tahun. Bagaimana kembali kepada nah kita sebagai ini yang jadi permasalahan. Karena kan alasan sebagian besar alasan kepala desa itu yang mengajukan 9 tahun, katanya yang saya dengar itu adalah kondusivitas. Iya, kondusivitas. Dengan 6 tahun katanya kepala desa hanya bisa membangun dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun. Kenapa? 2 tahun untuk pemulihan kondisi pasca pilkades. 2 tahun, 3 tahun untuk pembangunan dan 1 tahun terakhir ini untuk kampanye. Nah inilah yang jadi permasalahan. Padahal itu makanya saya mengajak kepada rekan-rekan para kepala desa, yang lebih penting itu adalah marilah kita laksanakan apapun tugas kepala desa dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang kedua, kita jangan takut tidak terpilih lagi. Itu yang manakala kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, manakala kita betul-betul bisa mengkondisikan di pemerintahan desa yang 3 pilar tadi dengan baik, itu masyarakat pun akan menerima kita dengan baik. Nah itu, dan pemilihan kepala desa itu pasti akan terpilih lagi. Saya punya keyakinan pasti akan terpilih lagi, karena sifat dari pemerintah desa itu, kepala desa itu kalau saya berpikir, kita mah hanya selaku pelayan, hanya selaku pengayom, hanya selaku khodamnya masyarakat. Nah, kalau secara global, dunungan kita itu, kalau saya berprinsip, mungkin ini sangat akan berbeda dengan yang lain, karena memang seperti tadi saya bilang kasusik. Saya berprinsip, dunungan saya itu bukan bupati, dunungan saya itu bukan camat, tapi dunungan saya yang harus saya layani dan ayomi segala kepentingannya dari A sampai Z selama 1 kali 24 jam, itu adalah masyarakat. Nah itu masyarakat. Makanya di istilahnya kepala desa itu bekerjanya 24 jam. Ada masyarakat meninggal jam 12 malam, kering kepada kepala desa. Ada masyarakat yang membutuhkan ke rumah sakit, kering. Nah itu kita harus sadar bahwa konsekuensi jadi kepala desa itu memang harus seperti itu. Nah saya Kang, jadi masa jabatan 9 tahun ini, terus terang saja, kalau saya berpikir dengan 6 tahun saya sudah kepanjangan. 6 tahun 3 periode itu sudah kepanjangan. Dalam artian ini evaluasi pemerintahan desa, nanti kalau 9 tahun dikabulkan, ini akan terjadi evaluasi pemerintahan desa itu 9 tahun sekali. Masyarakat diberikan ruang untuk mengevaluasi 9 tahun sekali, terlalu lama. Terima kasih Pak Haji sebagai sekretaris Abdesi yang luar biasa nih dalam memaparkannya. Jadi terus terang kalau saya simak kedua narasumber ini, terus terang tidak setuju dengan 9 tahun ya. Saya tidak setuju dua-duanya ini. Ini hebatnya. Ini reformasi luar biasa nih. Ini bukan jadi 9 tahun dari jabatan 1 periode 9 tahun, tapi tentang diberikan kebebasan pengelolaan keuangan di otonomi desa kan. Jadi yang notabene ini yang berhak itu kepala desa, BPD dan masyarakatnya. Itu yang paling bagus ya. Dalam ini mungkin pemirsa sekalian, ada beberapa yang saya juga sampaikan sedikit mengulas bahwa sebagai kesimpulan, undang-undang terus terang di zaman Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, Orde Lama ada undang-undang tahun 65 tentang desa praja, di Orde Baru 579 tentang pemerintah desa. Nah itu terus terang, kalau melihat ke sini, terus sekarang terus di era sekarang aneh, ingin 9 tahun jabatan yang luar biasa. Padahal di Orde Baru juga hanya 8 tahun 2 kali periode. Tapi di era sekarang ingin 9 tahun. Ini saya kira dalam hal ini semua harus introspeksi lah. Apa yang dikatakan oleh narasumber Pak Ketua dari Appenas dan Pak Haji dari Sekretaris Abdesi, saya kira luar biasa. Ini terima kasih, mungkin sekian dari kami perjumpaan kali ini. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.